Pendatang yang masuk ke Bandar Lampung wajib jalani rapid test. Polisi tetapkan sopir truk sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Sukarame, Bandar Lampung. Tabi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Seperti biasa, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Semuanya kami rangkum dalam iNews Lampung. Pemkot Bandar Lampung mewajibkan setiap pendatang untuk menjalani rapid test. Setiap warga luar daerah yang memiliki hasil reaktif dilarang memasuki kota. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Masyarakat luar daerah yang ingin masuk ke kota Bandar Lampung dan sekitarnya harus menjalani pemeriksaan diri dengan alat rapid test COVID-19. Rapid test COVID-19 tersebut digelar di 2 posko pintu masuk kota Bandar Lampung secara gratis. Rapid test diprioritaskan kepada warga dari luar kota Bandar Lampung yang masuk kota. Bagi kendaraan pribadi, penumpang dalam mobil hanya menjulurkan tangannya, lalu diperiksa rapid test, sedangkan penumpang bus semuanya harus turun. Pemeriksaan rapid test kepada masyarakat di 2 posko, yakni di Bundaran Tugu Raden Intan dan pintu keluar jalan tol, persisnya di depan Polsek Sukarame. Jubir Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung, Nuriski, mengatakan, rapid test yang digelar di Kota Bandar Lampung untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kota Bandar Lampung. Bagi pendatang yang hasil rapid test dinyatakan reaktif, tim Satgas COVID-19 tidak memperkenankan masuk Kota Bandar Lampung dan memulangkan ke daerah asalnya. Sementara untuk warga lokal langsung diserahkan ke pihak medis untuk menjalani pemeriksaan medis sesuai protap COVID-19. Untuk di Posko Haji Mena sebanyak 229, kemudian yang reaktif 9 orang, non reaktif 220. Posko Sukarame reaktif sebanyak rapid sebanyak 167, reaktif sebanyak 8 orang dan non reaktif sebanyak 159 orang. Kemudian secara keseluruhan pada hari ini untuk di 2 posko tersebut, di Posko Haji Mena dan Posko Sukarame sebanyak 390 orang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dari 15 kabupaten kota, hanya Kota Bandar Lampung berstatus zona merah dengan resiko kenaikan kasus tinggi. Kasus konfirmasi positif di Kota Bandar Lampung sebanyak 745 orang. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Satu keluarga asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terpaksa kembali ke daerah asal. Mereka dilarang masuk Bandar Lampung setelah hasil rapid test salah satu anggota keluarga menunjukkan reaktif COVID-19. Satgas COVID-19 meminta satu keluarga asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan untuk berbalik arah. Hasil rapid test satu anggota keluarganya dinyatakan reaktif COVID-19. Satgas COVID-19 Bandar Lampung melakukan rapid test massal di Tugu Raden Intan Rajabasa. Tugu ini merupakan perbatasan antara Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Setiap warga yang akan memasuki kota Bandar Lampung harus menjalani rapid test massal. Tim Satgas COVID-19 pun terpaksa meminta warga Lubuk Linggau itu bersama keluarganya untuk kembali. Sebelumnya, warga Lubuk Linggau tersebut melintasi Bandar Lampung untuk menghadiri pesta pernikahan kerabatnya di Kabupaten Pringsewu. Selain warga Lubuk Linggau, tim Posko Satgas Penanganan COVID-19 juga mengevakuasi seorang PNS asal Bandar Lampung ke puskesmas terdekat karena hasil rapid test menunjukkan reaktif. PNS yang tinggal di Bandar Lampung tersebut memiliki riwayat perjalanan ke Lombok.
Ada berapa kilo tadi Bu semuanya Bu? Dari yang kita tes, yang dari tempat ini. Masih dua, yang tadi kita jauh sama yang ini. Ibu yang Apa ya? Dua orang. reaktif. Yang tadi reaktif dua orang. Yang dari Lubulingga sama yang ini tadi. Dia dari perjalanan luar kota. Ya dari Lombok ya. Dari Lombok. Dia habis dinas luar ke Lombok. Pulang dari sana. Ya kemungkinan ya. Oke. Kita bawa ke mana atau di Nanti kita limpahin lapor ke dinas, dinas nanti limpahin ke wilayahnya, tinggalnya di mana, puskes mana, baru nanti ada tindak lanjutnya seperti apa ya. Nanti dilihat, dipantau dulu gimana nanti keadaan dia, apakah diswab atau tidak. Ya. Pasca penetapan kembali zona merah Kota Bandar Lampung dan memasuki libur panjang, Pemkot melakukan rapid test massal di 2 lokasi pintu masuk Kota Bandar Lampung. Lokasi tersebut adalah Tugu Raden Intan Rajabasa dan Sukarame Bandar Lampung. Petugas memeriksa semua kendaraan yang memasuki Kota Bandar Lampung, terutama kendaraan yang berasal dari luar daerah. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sejumlah sektor ekonomi kecil dan menengah mulai menggeliat di tengah masa pandemi COVID-19. Salah satunya usaha susu sapi perah yang kini mulai perlahan bangkit. Di tengah keterbatasan, permintaan susu murni dari dalam dan luar Bandar Lampung mulai meningkat. Setelah sempat terdampak selama 6 bulan akibat wabah COVID-19, sejumlah sektor ekonomi usaha mikro kecil menengah perlahan mulai bangkit. Salah satunya usaha pemerahan susu sapi yang berada di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Berada di kawasan Kampung Perbukitan, perbatasan Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Pesawaran ini, pemerahan susu sapi dikelola secara mandiri oleh warga. Sebelumnya, usaha pemerahan sapi ini ramai dikunjungi warga dan distributor susu sapi murni. Namun sejak pandemi COVID-19 terjadi, usaha ini sempat tutup karena sepinya permintaan konsumen. Bahkan puluhan ekor sapi sempat dijual dan pekerja terpaksa diberhentikan. Namun secara perlahan usaha ini kembali bangkit. Saya kira sudah sekitar 5 tahun. Ya, cuman kemarin kita sempat stop sekitar 6 bulan. Ini baru beroperasi lagi baru 3 bulan, sekitar 3 bulan. Kenapa itu cepat tutupnya? Ya, kurang tahu, mungkin orang juga malas mau keluar, malas mau cari mungkin ya. Kalau yang untuk kendala sih, kalau untuk di kandangnya itu kita kendala dari pakan. Iya, dari pakan. Kalau kita pakan ada, pasti banyak susunya juga, pasti banyak. Kendati perlahan mulai bangkit, pengelola kesulitan mendapatkan modal untuk membeli pakan sapi. Mereka berharap stimulus bantuan UMKM dari pemerintah dapat segera terrealisasi. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Mulai bangkitnya ekonomi di masa pandemi COVID-19 juga dirasakan perajin gerabah di Natar, Lampung Selatan. Permintaan gerabah terutama pot mulai naik, namun perajin terkendala modal untuk dapat memenuhi pesanan. Naiknya permintaan terhadap pot seiring dengan tren tanaman hias yang diminati di masa pandemi, perajin sampai lembur untuk memenuhi pesanan. Bahkan pemilik merekrut pekerja tambahan dari wilayah setempat untuk menuntaskan pesanan. Tenaga pekerja yang berasal dari Pulau Jawa tidak dapat bekerja karena pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di beberapa daerah. Permintaan guci, kursi kaca gerabah, dan pot bunga berbagai ukuran melonjak. Banyak warga mengisi waktu luang di tengah pandemi dengan menekuni hobi bercocok tanam. Tapi selain kekurangan pekerja, perajin juga terkendala minimnya modal. Perajin gerabah ini alhamdulillah pesanan lebih ramai. Cuma kita terkendala yang namanya masih keadaan kayak gini. Ya kita dari tenaga kerjanya, karena kita kan sebagian dari Pulau Jawa, sedangkan di Jawa lagi ramai. Terus dari masalah pandemi ini, ya alhamdulillah kita dari permodalan belum pernah dapat sebuah pengrajin gerabah yang ada khususnya di wilayah Natar.
Mereka berharap pemerintah dapat membantu memberikan modal agar dapat meningkatkan produktivitas. Bisa menghasilkan beberapa macam barang, bisa jual Beberapa jenis produk jenisnya macam-macam, ada 10 jenis. Nah, sekarang lagi musim pot bunga, lagi ramai-ramainya pot bunga kan, ya guci-guci, meja teras. Para perajin gerabah berharap stimulus bantuan UMKM dari pemerintah dapat segera terrealisasi agar usaha kerajinan gerabah ini terus menggeliat di tengah wabah pandemi COVID-19 saat ini. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemerintah memberikan program bantuan produktif bagi usaha mikro sebesar 2,4 juta rupiah per bulan. Di Lampung, sekitar 30.000 UMKM telah menikmati bantuan tersebut. Pada tahap 1 dan kedua, total penerima bantuan produktif usaha mikro sebanyak 30.253 UMKM. Bantuan telah diluncurkan dalam 2 tahap. Stimulus yang diberikan kepada UMKM sebesar 2,4 juta rupiah per bulan. Saat ini, Dinas Koperasi dan UMKM Lampung kembali mengusulkan sebanyak 128.000 UMKM sebagai calon penerima bantuan stimulan untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Usulan diserahkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Pelaku usaha yang terdampak COVID-19 dapat mengusulkan sebagaimana penerima bantuan ke Dinas Koperasi dan UMKM. Bantuan sendiri langsung masuk ke rekening pelaku usaha. Kriteria penerima program tersebut adalah pelaku usaha mikro, bukan ASN, bukan anggota TNI Polri, bukan pegawai BUMN BUMD, sudah punya tabungan dengan nominal di bawah 2 juta rupiah. Pelaku usaha juga belum pernah atau sedang menerima pinjaman dari perbankan. Nantinya tim verifikasi pemerintah pusat yang akan menentukan siapa yang layak memenuhi kriteria, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat. Pemprov Lampung hanya mengusulkan penerima bantuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Polisi tetapkan sopir truk sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Sukarame, Bandar Lampung. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Petugas unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung menetapkan supir truk maut sebagai tersangka dalam tragedi kecelakaan yang menyebabkan 2 orang wanita pejalan kaki meninggal dunia. Kecelakaan terjadi di Jalan Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Usai melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi mata di lokasi kejadian, petugas unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung akhirnya menetapkan sang supir DA sebagai tersangka. Warga Waigalih, Lampung Selatan ini mengaku kecelakaan terjadi lantaran dirinya panik saat kedua orang anaknya yang berada di dalam truk tertidur dan menangis. Tersangka ketika itu berupaya menenangkan kedua anaknya. Namun nahas saat melaju di Jalan Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, truk yang tidak bermuatan hilang kendali. Akibatnya tersangka gagal menginjak rem hingga menabrak kedai minuman yang berada di pinggir jalan. Memindahkan kaki si anak saya dari box persneling karena mengganggu persneling. Maksud saya untuk memindahkan, cuman waktu memindahkan baru memindahkan lihat ke depan sudah kejadian. Memang pada saat itu ada anggota keluarga kita dalam mobil truk? Ada. Itu dari mana mau kemana sih tujuan truknya? Dari rumah mau ke WH5. Truk kosong muatan? Kosong. Itu nabrak apa mas? Awalnya? Awalnya saya nggak tahu sih mau nabrak apa, cuman setelah kejadian baru tahu kalau saya menabrak pedagang pinggir jalan. Membawa anaknya, membawa 2 anak, yang satu tidur di
samping pas di tangan punggung ini. Anak yang tertidur dia akan memindahkan kaki ini dari konseling itu supaya tidak menghambat dalam perjalanan, tapi dia tidak konsentrasi, tidak memperhatikan ke depan, memindahkan kaki dengan tidak memperhatikan ke depan. Dia kaget setelah terjadi menabrak pejalan kaki dan motor itu. Pada saat ini proses sudah kita lakukan tingkat sidik, ya, barang bukti sudah kita amankan, kita sudah gelar perkara, olah TKP, bahkan kita bersama Polda kemarin, TAA, dan tersangka sekarang sudah kita tahan di Polresta. Sejak tanggal 1 kita tahan. Nanti kita akan nunggu proses selanjutnya untuk tahap pertama ke kejaksaan. Atas perbuatannya ini tersangka dijerat dengan pasal 310 Undang-Undang Berlalu Lintas tentang kelalaian saat berkendara serta terancam hukuman selama 6 tahun kurungan penjara. Sebelumnya 2 wanita pejalan kaki bernama Vika Juniarti dan Nurlin Belingga asal Lampung Timur tewas usai ditabrak truk. Sementara 2 korban lainnya bernama Ida Puji dan Mei Vertika selamat. Kecelakaan ini merusak 1 unit sepeda motor dan kedai minuman. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS iNews melaporkan. Sejumlah kendaraan besar pengangkut barang muatan yang melintas di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, diberhentikan petugas lalu lintas Polresta Bandar Lampung. Kendaraan yang kedapatan over dimensi dan overload diberikan peringatan serta sanksi tilang. Sepekan operasi razia zebra Krakatau 2020, petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung memeriksa barang muatan yang diangkut kendaraan besar saat melintas di sepanjang jalan bypass Soekarno-Hatta, Kota Bandar Lampung. Petugas menjaring kendaraan besar seperti truk Fuso yang kedapatan over dimensi dan overload mengangkut barang muatannya. Petugas memberhentikan kendaraan dan memeriksa barang muatan serta kelengkapan surat kendaraan. Penindakan terhadap kendaraan besar yang kedapatan odol ini salah satu dari 6 sasaran operasi Zebra Krakatau 2020. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi serta meminimalisir angka kecelakaan yang disebabkan muatan berlebih. Saat ini adalah overdimensi overloading ataupun rekan-rekan ketahui sebagai odol, ya, di mana kita lihat dari kas mobil aja sudah terlihat, nampak rekan-rekan bisa lihat yang ditutupi terpal dan segala macam. Apabila sudah mengganggu penglihatan orang di belakangnya, orang yang ikut jalan sesama ataupun si pengendara mungkin sadar namun tidak mau mengindahkan hal tersebut, ya kita terpaksa hentikan, ya. Kalaupun sudah sangat fatal dan membahayakan, mohon maaf, perjalanan kita stop sampai kita nyatakan bisa lanjut dan keselamatan diutamakan. Dari catatan polisi, supir angkutan kendaraan besar yang kedapatan menyalahi aturan, terdapat 22 orang pelanggar selama operasi Zebra Krakatau 2020, serta diberikan sanksi penindakan tilang berupa STNK dan SIM. Petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung menghimbau kepada sopir dan pemilik perusahaan untuk tidak mengangkut barang muatannya dengan kapasitas berlebih. Selain itu, petugas juga meminta kepada para pengemudi supir kendaraan besar untuk patuh dalam berlalu lintas guna mengurangi angka kecelakaan yang kerap terjadi di jalur lintas Sumatera. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS iNews melaporkan. Anggota Polres Lampung Utara menangkap seorang remaja setempat. Remaja tersebut ditangkap karena terekam kamera menginjak-injak makam pahlawan. Remaja berinisial DD langsung diamankan anggota Polres Lampung Utara. Remaja 13 tahun ini ditangkap karena aksinya menginjak-injak makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kota Bumi viral di dunia maya. Pelaku diamankan di Mapolres melalui pendekatan kepada pihak keluarganya. Mereka yang mengakui kesalahan yang diperbuat langsung mengantarkan DD ke Mapolres. DD mengaku jika perbuatannya dilakukan karena menyanggupi tantangan rekannya. Dede tidak mengetahui jika aksinya direkam dan diviralkan temannya sendiri. Sementara untuk
DD sudah kita amankan. Sudah jam kapan kita amankan, Pak? Kita amankan semalam. Semalam. Untuk proses selanjutnya seperti apa? Kita masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini karena memang kasus ini sudah viral dan kita mencoba untuk memeriksa beberapa saksi. Pak, pelaku di bawah umur ya? Untuk pelaku di bawah umur 17 tahun. Masuk dulu ke makam. Nah pas saya melihat tulisan di makam itu, saya disuruh teman saya, Pak, ini ngelengkahin makam itu. Udah, saya lengkahin. Dikasih ada tantangan gitu ya? Iya. Berapa orang waktu itu teman Dedi? Polisi masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi atas peristiwa tersebut. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Sensasi menikmati nasi liwet di pinggir sungai di Lampung Barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Menikmati nasi liwet di rumah makan mungkin sudah sering dilakukan. Namun, pernahkah Anda menikmati nasi liwet di pinggir sungai Muara Kasih yang jernih dan sejuk? Anda penasaran? Berikut liputannya. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Ferlisia Andini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Lampung Barat terkenal dengan potensi wisata yang tidak pernah ada habisnya. Salah satunya adalah bumi perkemahan TNBBS Kubu Perahu. Kawasan ini terletak di antara Kota Liwa dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dengan jarak lebih kurang 5 km atau waktu tempuh sekitar 10 menit dari ibu kota Liwa untuk mencapai lokasi ini. Demi mendukung kunjungan wisatawan, tempat wisata yang dihuni oleh satwa-satwa unik dan langka ini menyediakan berbagai menu makanan dan minuman. Menu andalan di tempat ini adalah nasi liwet jabung dan air nira aren. Sedang menggali potensi yang ada di Pekan Kubu Perahu ini. Saya rasa pasti lebih ada sensasi tersendiri mungkin ya. Karena mungkin kita udah biasa makan di rumah makan mewah. Tapi kalau kita makan sambil dikelilingin sama ikan, terus alam yang membentang, ya kan, air kali yang jernih, itu udah termasuk suasana yang lain. Berbeda dari tempat wisata lainnya, di sini pengunjung bisa menyantap makanan yang dihidangkan dengan pemandangan sungai yang bersih. Air sungai yang jernih, ditambah suara gemericik air yang turun dari sela-sela bebatuan, menambah nikmatnya sensasi makan di lokasi ini. Hari ini saya berwisata dengan keluarga, menikmati makan dengan sensasi alam yang berbeda dengan sajian di restoran lain. Di bumi perkemahan Kubu Perahu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini, kami bisa menikmati makan di tengah Sungai Sepapa dengan gemericik sungai, kemudian juga suara-suara satwa yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang pastinya tentu dengan udara yang sangat sejuk. Sajian kulinernya juga rasanya sangat istimewa, nasi liwet bersama pelengkapnya. Harganya cukup ekonomis dan terjangkau, ya tentu berbeda kalau kita biasanya makan di restoran, sudah biasa. Kalau ini kita makan di alam terbuka yang bersih di tengah Sungai Sepapa. Sensasinya luar biasa. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pengelola menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun menjadi keharusan bagi setiap pengunjung yang datang. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.